Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Apri Kartini dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester ganjil dari mata kuliah pengantar statistik sosial yang diampu oleh Ibu Heni Novianti, Esos MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung korelasi produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk teman-teman tetap stay tune terus ya. Hai, berjumpa lagi bersama saya Fioni Apri Kartini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai korelasi produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Nah, pertama kita akan mengetahui korelasi produk momen itu sendiri ya. Korelasi produk momen atau korelasi Pearson merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau uji hubungan dua variabel apabila datanya berskala interval atau rasio. Korelasi produk momen ini dikembangkan oleh Carl Pearson. Nah, dalam korelasi produk momen ini terdapat dua variabel atau lebih. Di situ teman-teman bisa menggunakan simbol-simbol dari variabel itu, bisa menggunakan dari simbol A, B, C, atau juga bisa. Nah, yang pertama kita akan menghitung korelasi RIK atau KI ya, itu sama saja. Nah, di sini Fioni akan menunjukkan cara menghitungnya. Cara menghitung korelasi produk momen menggunakan Excel, teman-teman bisa membaca rumus Fioni tadi. Yang pertama kita tekan ini dulu. Terus jangan lupa kita tambahkan sama dengan untuk supaya hasilnya bisa keluar ya teman-teman. Nah, terus itu kita tekan yang ada tulisan ini atau function. Terus kita klik dan kita cari tulisan di sini dengan bacaan statistikal atau statistik. Di sini ya teman-teman. Kita cari statistikal atau statistik ini. Nah, sudah dapat. Terus itu kita cari Corel. Nah, sudah ketemu Corel, terus kita tekan oke. Terus kita masukkan di sini sudah timbul array 1 dan array 2. Nah, array 1 tadi ini kan korelasi IK. Terus kita cari array 1 dan array 2. Array 1-nya I. Kita lihat contoh soal tadi. Kita lihat skor I. Kita di data pertama. Terus kita tarik sampai ke data terakhir, yaitu data 17. Nah, di sini sudah ketemu Corel satunya, yaitu C2 C18. Kita tekan oke. Terus kita lanjut ke array 2. Array 2 tadi yaitu K. Ya, variabel K atau skor K. Terus kita tekan di skor K. Kita tekan dari data 1 sampai dengan data 17 atau data terakhir. Nah, sudah ketemu. Terus kita tekan oke. Terus sudah ketemu array 1 dan array 2. Kita lihat dulu di sini. Sudah ketemu array 1 dan array 2. Kita tekan oke atau tekan enter ya, teman-teman. Nah, hasilnya sudah ketemu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menghitung korelasi JK atau KJ. Nah, untuk menghitung korelasi JK dan KJ tadi sama seperti menghitung korelasi IK. Kita tekan sama dengan, selalu tekan sama dengan untuk mengetahui hasilnya ya teman-teman. Terus kita tekan function. Nah, di sini sudah ada statistikal, jadi tidak perlu lagi kita cari, tinggal kita cari Corel. Terus kita tekan oke. Nah, sudah ada atau timbul array 1 dan array 2. Selanjutnya kita lihat di tabel mengenai korelasi J dan K. Array 1-nya yaitu J dan array 2-nya yaitu K.
Nah, kita tekan di skor J dari data 1 sampai dengan data terakhir atau data 17. Sudah ketemu array satunya, selanjutnya kita taruh di array 2 yaitu K, di skor K. Kita tekan dari data 1 sampai dengan data terakhir atau data 17. Ya, sudah ketemu array 1 dan array 2 nya. Selanjutnya kita lihat di korelasi J dan K ya. Terus kita tekan OK. Nah, sudah ketemu hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya kita cari korelasi IJ. Nah, kita selalu menambahkan sama dengan supaya hasilnya bisa ketemu ya teman-teman. Selanjutnya kita tekan function dan sini sudah ada statistical. Kita tinggal cari korel. Ya, kita tekan OK. Udah ada array 1 dan array 2, tinggal kita lihat soal tadi. Kita cari array 1-nya untuk I dan array 2-nya untuk J atau di variabel J. Nah, array 1-nya di variabel atau di skor I. Kita tekan dari data 1 sampai dengan data terakhir atau data 17. Sudah ketemu array 1-nya. Selanjutnya kita tekan array 2 yaitu J. Kita tekan data 1 sampai dengan data terakhir ada data 17. Ya, sudah ketemu array 1 dan array 2 nya. Selanjutnya kita tekan OK ya untuk korelasi I dan J. Nah, sudah ketemu ya teman-teman hasilnya. Ini dia korelasi dari I dan J. Selanjutnya sudah ketemu semua korelasi I dan K, korelasi J dan K, dan yang terakhir korelasi I dan J. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai R pada tabel. Dari tabel di atas tadi, tabel ini jumlah tabelnya datanya yaitu 1 sampai dengan 17. Jadi untuk mengetahui nilai R yaitu N17 dikurang 1 yaitu N16. Nah, untuk mengetahui hasil dari N16 di sini kita menggunakan taraf signifikan yang 5%. Di samping ini sudah ada gambar dari taraf signifikan yaitu ini ya teman-teman pada lihat yang tadi pada R pada tabel itu sudah kita peroleh N16. Kita lihat cari 16. Nah, di sini ya sudah ada 16 di taraf signifikan 5% yaitu nilainya adalah 0,497. Kita tekan di sini 0,497. Nah, selanjutnya kita menentukan arti atau ada tidak hubungannya. Nah, sudah kita ketahui nilai korelasi IK yaitu 0,28. Nah, untuk mengetahui ada tidak hubungannya, kita bandingkan nilai korelasi atau nilai hitung dengan nilai pada tabel. Di sini di korelasi IK nilainya diperoleh 0,28, sedangkan tabel hasilnya yaitu nilai pada tabel hasilnya yaitu 0,497. Jadi di sini nilai hitung dari korelasi IK lebih kecil daripada nilai R pada tabel. Jadi jika nilai hitung lebih kecil daripada nilai pada tabel, tidak memiliki hubungan ya teman-teman. Nah, perlu diingat lagi ya teman-teman, jika nilai hitung lebih kecil daripada nilai R pada tabel, jadi tidak memiliki hubungan korelasi tersebut. Nah, korelasi IK tadi tidak memiliki hubungan atau tidak ada hubungan ya teman-teman. Tidak ada hubungan. Selanjutnya kita lihat di korelasi JK. Di korelasi JK tadi hasilnya yaitu 0,69, sedangkan di taraf signifikan atau nilai tabel tadi hasilnya yaitu 0,497.
Jadi di variabel JK nilai hitungnya lebih besar daripada nilai pada tabel. Jika nilai hitung lebih besar daripada nilai R pada tabel, jadi korelasi tersebut ada hubungannya teman-teman, perlu diingat itu. Nah, selanjutnya di korelasi IJ sudah ditemukan nilai korelasinya yaitu 0,48 dan nilai tabelnya 0,49. Jadi di sini nilai di korelasi IJ lebih kecil daripada nilai R pada tabel. Teman-teman, jika nilai hitung lebih kecil daripada nilai tabel, tidak memiliki hubungan. Jadi di korelasi IJ ini tidak memiliki hubungan. Tidak memiliki hubungan atau tidak ada hubungan ya teman-teman. Nah, sudah diketahui artinya. Nah, sekarang kita menghitung nilai persen pada hubungan. Untuk menghitung nilai persen hubungan, di sini kan sudah ditentukan nilai dari korelasi IK, korelasi JK, dan korelasi IJ. Di sini kita mulai menghitung nilai persen hubungan dari korelasi IK. Nah, untuk menghitungnya selalu tambahkan sama dengan supaya hasilnya bisa ketemu. Jadi untuk menghitung nilai persen hubungan tinggal kita kuadratkan nilai korelasi yang sudah diperoleh. Terus itu kita kalikan dengan 100%. Nah, bentar ya teman-teman. Untuk menguadratkannya, teman-teman lihat dulu di sini sudah ada tulisan persen, sudah kita rubah menjadi persen. Selanjutnya kita tambahkan sama dengan, terus kita tulis nilai dari IK tadi, korelasi dari IK yaitu 0,28367. Kenapa saya tulis 0,8367? Karena di sini kita ambil terakhirnya yaitu 367. Nah ya teman-teman, jadi 0,28367 dikuadratkan. Untuk kuadratnya kita tinggal tekan shift 6, terus timbul tanda seperti ini ya teman-teman. Kita tekan 2 dan kita tekan shift 8 untuk kalinya, dan kita tulis angka 100%. Nah, sudah itu kita tinggal tekan enter. Nah, sudah diketahui ya hasilnya teman-teman, 8. Nah, selanjutnya kita cari nilai persen hubungan pada korelasi JK. Sama seperti korelasi IK, kita tambahkan sama dengan, terus kita tekan nilai korelasi nilai korelasi JK yaitu 0,69 0,6963 ya teman-teman, 6963 6. Terus kita kuadratkan. Untuk kuadratnya tadi tekan shift 6, selanjutnya tekan 2, dan untuk kalinya kita tekan shift 8, terus kita tekan 100%. Sudah ya teman-teman. Setelah itu kita tekan enter. Bentar. 100%. Bentar. Ya, ini kenapa kan teman-teman mungkin bertanya kenapa ini hasilnya begini, karena tadi di sini belum kita rubah menjadi persen, jadi kita rubah menjadi persen. Nah, kalau sudah dirubah menjadi persen, hasilnya begini ya teman-teman. Selanjutnya kita hitung nilai persen hubungan pada korelasi IJ. Sama seperti menghitung nilai persen pada korelasi IK dan JK, kita selalu menambahkan sama dengan, terus kita tekan nilai korelasinya yang ini yaitu 0,48489. Kita kuadratkan 2 yaitu shift 6 dan 2, untuk kalinya shift 8,
tekan 100%. Nah, sudah itu kita tekan enter. Nah, ini kenapa? Karena di sini tadi belum kita rubah menjadi persen, jadi kita rubah menjadi persen. Di sini ya teman-teman. Nah, ini ada tulisan persen, kita rubah menjadi persen, yaitu kita rubah menjadi persen. Nah, sudah ada hasilnya, yaitu 24%. Kita lihat teman-teman, 8, 9. Nah, sudah diketahui nilai persen dari masing-masing korelasi. Selanjutnya kita menganalisis yang sudah kita cari, dimulai dari variabel, nilai korelasi, arti, dan nilai persen pada hubungan. Jadi untuk mengetahui analisisnya, kita analisis dulu dari korelasi IK. Berdasarkan korelasi IK, nilai itu lebih kecil daripada nilai R tabel. Jadi variabel korelasi R IK tidak ada hubungan karena di korelasi IK tadi nilai hitungnya lebih kecil. Jadi jika nilai hitungnya lebih kecil daripada nilai tabel, tidak memiliki hubungannya teman-teman. Jadi perlu diingat itu. Nah, selanjutnya di korelasi JK, tadi berdasarkan korelasi JK, berdasarkan korelasi R JK, nilai hitung daripada nilai R tabel. Nah, nilai hitung lebih besar daripada nilai R tabel, jadi korelasi jika secara positif memiliki nilai persen, secara positif memiliki nilai persen, yaitu ini tadi ya teman, nilai 48%, dan sisanya 52%. Namun korelasinya masih bersifat semu. Selanjutnya di korelasi IJ. Nah, untuk di korelasi IJ tadi sama dengan korelasi IK berdasarkan variabel atau korelasi ya. Korelasi IJ nilai hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel. Jadi korelasi IJ tidak ada hubungan. Selanjutnya kita menganalisis nilai R tabel, bahwa nilai R tabel diperoleh dari jumlah tabel, atau bisa kita rumuskan dengan N dikurang 1, yaitu N nya tadi 17 dikurang 1 adalah 16, dan taraf signifikannya atau TS 5%. Nah teman-teman, korelasi produk momennya sudah kita ketahui, mulai dari nilai korelasi, arti, nilai persen hubungan, dan analisis. Selanjutnya kita akan menghitung korelasi parsial. Nah, untuk sebelumnya kita akan mengetahui apa sih korelasi parsial itu. Korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara
dua variabel atau lebih setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut dikendalikan untuk dibuat tetap atau keberadaannya. Nah, dalam korelasi parsial ini terdapat dua variabel atau lebih. Di sini kita bisa menghitung korelasi parsial apabila variabelnya berjumlah minimal 3 variabel ya teman-teman. Jika hanya memiliki 2 variabel, itu hanya bisa dihitung batas produk momen. Nah, dalam korelasi parsial ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya, yaitu variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang merupakan nilainya tergantung dari nilai variabel lainnya. Nah, di sini dalam contoh soal ini variabel terikatnya yaitu skor K, sedangkan variabel bebasnya yaitu skor I dan J. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dalam simbol I pengetahuan kesastraan dan di simbol J penguasaan kosakata mempengaruhi sikap terhadap sastra atau K, yang dimana K merupakan variabel terikat. Nah, di sini kita akan menghitung korelasi parsial. Sebelum itu kita ketahui dulu rumusnya. Sudah saya tulis di sini di bagian sebelah kiri, yaitu rumus secara manual, dan di sebelah kanan rumus menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita menggunakan simbol IJK. Nah, untuk teman-teman, kalau rumus korelasi parsial ini menggunakan simbol-simbol seperti tanda kurung, kali, atau kuadrat, dan bagi. Jadi di sini teman-teman sudah saya tulis simbol rumusnya. Teman-teman boleh lihat. Kalau di sini di rumusnya RIJK, sedangkan ini RIKJ. Nah, di sini di dalam RIJK ini terdapat rumus begini ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat rumusnya, buka kurung 2 kali, terus RIK atau korelasi IK, yang ini IK ini tutup kurung dikurang, buka kurung lagi, korelasi IJ ini ya teman-teman, IJ. Nah, terus kita kalikan dengan korelasi KI atau IK tadi, IK ya teman-teman. Kita tutup kurung sebanyak 2 kali, terus kita bagi dan buka kurung 3 kali, 1 dikurang, buka kurung lagi. Korelasi IJ yang ini kita kuadratkan, tutup kurung 2 kali, kita kalikan lagi dengan buka kurung 1 dikurang, buka kurung lagi, korelasi KJ ya teman-teman, KJ, terus kita kuadratkan dengan 2, terus kita sip 6 dikali 0,5. Nah, di sini kita coba menghitungnya teman-teman. Untuk menghitungnya selalu tambahkan sama dengan supaya hasilnya bisa ketemu. Sama dengan, yaitu kita buka kurung 1, 2. Selanjutnya kita lihat di korelasi produk momen tadi kan sudah ditentukan nilai korelasinya. Jadi kita lihat nilai dari IK-nya ya teman-teman. IK ini ya teman-teman, kita tekan di nilai korelasinya sudah ada ini ya teman di atasnya ya teman-teman, J33. Terus kita lihat lagi di rumusnya tadi, buka kurung lagi, terus dikurang, buka kurung lagi, kita lihat korelasi IJ, korelasi IJ, bentar ya teman-teman, korelasi IJ ini ya. Nah, kita tekan, terus ini ya teman-teman, kita kalikan atau sip 6 untuk kalinya. Kita lihat lagi korelasi KI. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sudah ada ya. Selanjutnya kita lihat lagi di ini apa nama tuh, di rumus tadi. Sudah itu kita buka kurung, tutup kurung 2 kali, 1, 2, bagi, buka kurung lagi sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, 1 dikurang, buka kurung lagi, korelasi IJ, kita lihat korelasi IJ. Ini IJ, kita tekan korelasi IJ, sudah kita tekan korelasi IJ, kita kembali kepada rumus, terus kita tekan sip 6,
sip 6, tekan 2, terus kita tutup kurung sebanyak 2 kali, 1, 2, kita tekan lagi sip 8 untuk kali, kita buka kurung lagi, 1 dikurang, buka kurung lagi, kita lihat korelasi KJ. Ini ya teman-teman, sudah ditarik korelasi KJ-nya, kita kembali ke KJ, ini sudah KJ, terus kita tekan lagi sip 6, 2, sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, terus kita tekan lagi sip 6, kita kalikan dengan 3 ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi rumusnya hampir sama ya teman-teman dengan yang RIKJ, namun di RJK ini yang membedakan yaitu simbol atau hurufnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita hitung lagi di RJKI, yaitu rumusnya selalu tambahkan sama dengan supaya hasilnya bisa ketemu, sama dengan terus buka kurung 2 kali, 2 korelasi JK ini. Nah, sudah. Terus kita lihat lagi di rumus, tutup kurung, kita kurangkan, kita buka kurung, kita lihat korelasi JI atau IJ, sama saja ya teman-teman, JI atau IJ. Nah, sudah. Terus kita kembali ke rumus lagi. Nah, terus kita tekan sip 8 untuk tanda kalinya. Kita lihat korelasi KI. Korelasi KI-nya. Nah, sudah dapat korelasi KI, benar. Korelasi KI sudah dapat. Selanjutnya kita tutup kurung sebanyak 2 kali, 1, 2, kita tekan tanda bagi, kita buka kurung lagi 3 kali, 1, 2, 3, 1 dikurang korelasi IJ. Kita lihat lagi korelasi IJ. Nah, sudah, kita tekan korelasi IJ. Terus kita tekan lagi sip 6, kita tekan 2, terus kita tutup kurung sebanyak 2 kali, 1, 2, kita tekan sip 8 untuk kalinya, kita buka kurung lagi, 1 dikurang, buka kurung lagi, kita lihat korelasi KI. Korelasi KI sudah, korelasi KI sudah ya teman-teman. Kita tekan sip 6 lagi, 2, tutup kurung sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, sip 6 lagi, kita tekan 0,5, jangan lupa tutup kurung. Sudah itu kita tekan enter. Nah, hasilnya sudah ketemu. Setelah itu kita analisis dari RIKJ, yaitu kita lihat nilainya. Nah, di sini kita lihat bahwa hubungan antara variabel IJ bersifat semu. Karena apa? Karena di sini
IJ nilainya yaitu 0,48, sedangkan di sini nilai IJ 0,23. Nah, hubungan antara variabel IJ bersifat semu kuat karena kekuatan pada variabel I dan J diperantarai oleh variabel K. Ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita analisis yang ini. Nah, yang ini hubungan antara variabel K dan J atau JK. K dan Y bersifat nyata. Karena apa? Kita lihat nilai korelasi dari JK yaitu 0,69. Nah, yang ini kita lihat tadi 0,66. Jadi hubungan antara variabel KJ ini bersifat nyata ya teman-teman, karena kekuatan antara variabel J dan K tidak diperantarai oleh variabel I. Korelasi ganda yaitu merupakan angka yang menunjukkan dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersamaan atau lebih dengan variabel yang lainnya. Nah, di sini sudah ada rumus dari korelasi ganda ya teman-teman, di sebagian kiri untuk menghitung secara manual dan di sebagian kanan untuk menghitung menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini simbolnya sama ya teman, yang akan kita hitung yaitu LKJ IJ sama dengan rumus ini. Jadi tinggal kita salin rumus ini, terus kita cari. Untuk mencarinya selalu menambahkan sama dengan supaya hasilnya ditemukan. Sama dengan buka kurungnya sebanyak 4 kali 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita cari korelasi IK yang terdapat di korelasi produk momen IK. Nah, sudah kita lihatkan IK. Sudah kita lihat lagi di rumus sip 6 2 buka kurung tanda buka kurung lagi RJK. Nah, selanjutnya kita lihat korelasi JK ya teman-teman. Di produk momen kita tekan korelasi JK, terus kita kembali ke rumus dan kita tekan sip 6 2 tutup kurung sebanyak 2 kali, terus tanda kurang buka kurung 2 dan sip 8. Korelasi KI atau IK. Nah, sudah. Terus tadi kita tekan tanda sip 8 atau kali RJK JK, variabel JK atau korelasi JK ini ya teman-teman. Kita tekan lagi sip 8 tanda kali RIJ, korelasi IJ. Nah, ini ya teman-teman, korelasi IJ. Sudah itu kita tutup kurung sebanyak 2 kali 1 2 bagi buka kurung 1 dikurang buka kurung lagi IJ, korelasi IJ.
korelasi IJ. Korelasi IJ. Nah, sudah ketemu korelasi J, kita kembali lagi ke rumus. Selanjutnya shift 6 2, kemudian kita tutup kurung sebanyak 3 kali, shift 6, terus kita tekan 0,5 ya teman-teman. Terus kita tekan enter ya, itu hasilnya teman-teman. Selanjutnya hubungan atau tingkat hubungan. Nah, di sini sudah ada tingkat hubungannya ya teman-teman. Jika 0,0 sampai 0,199 sangat rendah, jika 0,020 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, dan 0,080 sampai dengan 1 sangat kuat. Nah, di sini terdapat 0,69 yaitu di bagian ini ya teman-teman, 0,60 sampai dengan 0,79. Jadi hubungan korelasi ganda LKIJ ini sangat kuat. Nah, kita lihat dari ini ya teman-teman. Jadi analisisnya gini, ada hubungan kuat antara variabel IJ. Nah, maaf ya teman-teman, variabel IJ, ada hubungan kuat antara variabel IJ secara bersamaan terhadap variabel K. Nah, kita variabel ini teman-teman, variabel K. Nah, variabel K teman-teman. Nah, itulah hasil cara penghitungan dari korelasi produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Nah, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan semoga cara penghitungan ini dapat membantu teman-teman untuk menghitung korelasi tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.